Halo guys, kita jumpa lagi dalam acara Youth for Christ. Dan tema kita hari ini adalah meminta tanda. Kita sebelumnya berdoa dulu. Tuhan, kami ingin baca firman-Mu, kami ingin merenungkannya, berkatilah agar kami tidak hanya mengerti, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, nyatakan firman-Mu, kami sambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Guys, bacaan kita dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24. Dan ayat nasnya diambil dari ayat ke-17. Hakim-Hakim 6 ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Hakim-Hakim 6 ayat 17. Saya Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko dari GKI Bintaro, Jakarta. Ya, tema kita adalah meminta tanda. Guys, bagaimana caranya agar kita tahu sesuatu itu kehendak Tuhan? Ini dari Tuhan, ini kehendak Tuhan. Wah, ini memang pertanyaan yang tidak mudah ya. Ini sangat sulit untuk dijawab gitu. Kadang-kadang kitanya nebak-nebak aja. Oh iya, ini maunya Tuhan. Ya. Kalau di zaman dahulu, di zaman Tuhan Yesus, di zaman imam-imam bekerja, pada waktu itu ada batu yang diletakkan di dada mereka, namanya Urim dan Tumim. Urim itu artinya terang, Tumim itu artinya sempurna. Nah, itu batu undian. Jadi ada dua batu, warna hitam dan warna putih. Nanti akan dilempar ke atas. Kalau jatuh di tangan, yang terbuka adalah warna putih, berarti terang. Oh, itu bukan dari Tuhan. Lempar lagi ya sampai 3 kali ya. Lalu akan muncul warna yang hitam. Berarti sempurna. Bukan dari Tuhan. Yang mereka cari adalah kalau dua-duanya terbuka, terang dan sempurna. Nah, selama 3 kali dilempar, kalau keluarnya tidak pernah dua-duanya, berarti itu sesuatu yang bukan dari Tuhan. Itu yang diyakini. Ya, memang di zaman sekarang kita nggak bisa buang undi begitu aja ya. Nah, di zaman Gideon ya sedang berperang melawan bangsa Midian, Gideon itu pernah meminta tanda pada Tuhan. Aku mau perang, tapi kasih tahu Tuhan bahwa Engkau yang mengendakinya, Engkau yang memimpin. Kenapa begitu? Karena Gideon itu adalah berasal dari suku yang paling kecil jumlahnya, paling sedikit. Sekaligus suku paling muda, dari keturunan yang paling muda. Nah, kebetulan Gideon pun adalah anak bungsu. Jadi serba kecil gitu. Dia nggak pede. Ya, dia mau maju perang itu nggak pede. Nah, gimana nih kita nggak banyak kekuatan? Kita hanya mengandalkan iman percaya Tuhan. Nah, maka Gideon minta tanda. Dan itu wajar. Dan menurut saya itu lazim saja. Daripada mati konyol, ya kita minta tanda kepada Tuhan. Yuk, kehendak Tuhan itu pertama-tama dinyatakan lewat firman-Nya. Ya, karena itu meminta tanda dari Tuhan seharusnya dipahami lewat firman-Nya. Bukan sekedar sebagai wujud dari duga-duga kita, dari pikiran kita, dari spekulasi kita, bukan. Tapi asalnya dari firman Tuhan. Meminta tanda dari Tuhan itu sebagai wujud kerinduan kita untuk memahami ya
dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, sehingga dalam iman kita meyakini bahwa Roh Kudus itu kalau kita terbiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya, maka Roh Kudus akan memberikan keyakinan dalam diri kita, kepastian dalam diri kita. Semacam apa ya? Kalau kita muter radio, channelnya sama, gitu ya, frekuensinya sama, dan semakin kita terbiasa melakukan kehendak Tuhan, maka kita pun akan paham ini kehendak Tuhan yang baik dan benar atau bukan. Untuk itu, mari kita lakukan kehendak Tuhan sesuai firman-Nya, maka kita akan tahu mana yang Tuhan kehendaki, mana yang bukan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dengan setia, agar kami pun memahami mana kehendak-Mu yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Jadikan kami anak-anak remaja-Mu, anak-anak muda-Mu yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.